Halo semuanya, balik bersama kita dan di video kali ini kita ada Redmi 12 dan juga Redmi 13, seri entry level yang cukup laris manis di pasaran. Kalau kita cek di marketplace, kedua smartphone ini cukup membludak di pasaran. Bahkan kalau kita cek di toko hijau atau orange, udah banyak toko yang menjual kedua smartphone ini ratusan bahkan sampai ribuan unit. Karena harga keduanya yang hanya 11-12 di angka 2 jutaan, kita bakal compare nih plus minus dari kedua smartphone ini. Yang pertama kita bahas soal desain. Secara kasat mata, kedua smartphone ini nggak ada perbedaan berarti, mulai dari desain bagian depan, belakang, sampai sisi-sisi penempatan dari lubang speaker, lubang mic, port USB-C, tombol volume dan juga on-off, jack audio 3,5 mm dan juga IR blaster. Meski Redmi 13 hadir sebagai penerus Redmi 12, tapi kalau kita tengok lagi dari segi harga, kita rasa sangat amat wajar kalau kedua smartphone ini desainnya sekilas mirip-mirip aja kayak nggak ada upgrade. Tapi kalau kita lihat sekali lagi, ada perbedaan pada bagian kamera. Pada Redmi 12 ada 3 lensa kamera belakang, sedangkan pada Redmi 13 satu lensa justru dihilangkan dan diganti sama lampu flash yang sebelumnya ditempatkan di atas lensa makro pada Redmi 12. Sebagai gantinya, Redmi 13 diberi lensa utama dengan 108 megapiksel yang sebelumnya 50 megapiksel pada Redmi 12. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah, namun perlu digarisbawahi, hasil kamera dari lensa utama kedua smartphone ini nggak jauh beda. Meski selisih lensanya 50 ke 108 megapiksel, tentu ini menurut review kita ya. Selebihnya kalian bisa nilai sendiri dari foto-foto yang sudah kita ambil dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Adapun dari segi video juga nggak jauh beda. Keduanya bisa merekam di 720p 30 fps dan 1080p 30 fps yang hasilnya udah cukup lumayan untuk kelas smartphone entry level. Sedangkan untuk kamera depan udah ada 13 megapiksel pada Redmi 13 yang sebelumnya 8 megapiksel pada Redmi 12. Untuk perekaman videonya juga sama, support di 720p 30 fps dan 1080p 30 fps. Yang jadi pembeda justru kamera ultrawide yang justru ada pada Redmi 12. Hasilnya emang gak bagus-bagus banget, tapi sayang kalau fitur sebagus ini dihilangkan pada Redmi 13. Di sisi lain, ada fitur yang ditambahkan atau di-upgrade yaitu charger 33 watt pada Redmi 13 yang sebelumnya baru 18 watt pada Redmi 12. Kapasitasnya pun ditambah jadi 5030 mAh pada Redmi 13 yang sebelumnya 5000 mAh pada Redmi 12. Sebagai gambaran, kalau kita buat nonton YouTube selama kurang lebih 30 menit di resolusi 1080p, baterainya berkurang 4% pada Redmi 13 dan berkurang 5% pada Redmi 12. Sedangkan kalau buat bermain games seperti MLBB, di settingan grafik ultra 60 fps selama kurang lebih 30 menit, baterainya berkurang 8% pada Redmi 13 dan berkurang 10% pada Redmi 12. Daya tahan baterai yang cukup bagus di smartphone kelas entry level. Termasuk juga untuk chipset yang di bawah. Nggak kalah bagus karena udah pakai chipset MediaTek Helio G91 pada Redmi 13 yang sebelumnya MediaTek Helio G88 pada Redmi 12. Pengoperasian sistemnya udah pakai HyperOS dan Android 14 pada Redmi 13 dan udah ada update. Sebelumnya MIUI 14 dan Android 13 pada Redmi 12 yang sekarang udah update ke HyperOS dan juga Android 14. Hasilnya kalau kita compare kecepatan dari kedua smartphone ini, Redmi 13 lebih unggul sepersekian detik dari Redmi 12.
Jadi kesimpulannya, apakah Redmi 13 bisa dibilang downgrade dari Redmi 12? Kita rasa enggak. Ada beberapa fitur yang ditambahkan pada Redmi 13 yang tidak ada pada Redmi 12. Seperti udah adanya NFC pada Redmi 13, kemudian lapisan Corning Gorilla Glass pada layar Redmi 13, kemudian charger 33 watt tadi, dan juga chipset yang baru. Jadi pertimbangannya bisa kalian timbang-timbang sendiri kebutuhan kalian masing-masing jika kalian baru saja mau membeli salah satu dari kedua smartphone ini. Sekian untuk video kita kali ini, sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. Sampai jumpa.